Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan, wassalatu wassalamu ala rasulillahi habibir rahman, sayyidina Muhammadin al-aman, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yawmil mi'ad, amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diperjumpakan di materi ya, untuk melanjutkan materi kita. Sekarang sudah masuk ke sifat aridhah ya. Lanjutan dari sifat huruf yang pertama kemarin kan lazimah, sekarang kita masuk ke aridhah. Salawat serta salam terlupa juga tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya bisa mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Antum gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Flu-nya sudah sembuh, batuknya sudah sembuh. Cuman ini masalah anak tadi pagi makan telur gitu. Jadinya alerginya kambuh sampai ke muka Oh, nih. Gitu. Jadi masih menyisa ke mata gitu ya. Bahkan Anda pakai filter ini dulu agar bisa enak dilihat lah setidaknya. Oke, kita akan mulai. Anda mau share screen terlebih dahulu. Oh iya. Oke, sebelum kita mulai, kita baca niat terlebih dahulu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Oke, kita akan mulakan. Jadi kita ini masuk ke sifat huruf aridhah. Namun sebelum kita masuk ke sifatnya, kita seperti biasa kita muqaddimah dulu nih. Perkenalan dulu nih sama sifat aridhah. Jadi sifat aridhah ini adalah kelanjutan sifat dari sifat sebelumnya, yakni sifat lazimah. Kalau kemarin sifat lazimah itu adalah sifat yang mesti ada di dalam huruf hijaiyah. Jadi ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah itu ada sifatnya kan. Nah, sifatnya itu nanti kan terbagi menjadi dua, yaitu sifat lazimah dan aridhah. Nah, kemarin sudah kita selesaikan adalah sifat lazimah, ya, sifat lazimah. Yang dimana ketika kita mengeluarkan suara berupa huruf hijaiyah, maka akan minimal itu ada 5 sifat yang mesti ada di huruf tersebut. Kalau misalkan kita menghilangkan sifat idlak dan ismatnya, itu minimal menjadi 4 ya, begitu. Minimal menjadi 4 sifat yang harus kita keluarkan pada suatu huruf. Contoh misalkan kita coba mengucapkan huruf ba. Ketika kita mengucapkan huruf ba, keempat sifat tersebut mesti ada karena sifat itu adalah sifat lazimah. Jika kita menghilangkan salah satu sifat tersebut, maka kita tidak sempurna dalam pengucapan huruf ba-nya. Ketika kita mengucapkan huruf, misalkan contoh tadi ba, ketika kita menghilangkan salah satu huruf atau sifat huruf keempat huruf tersebut, keempat sifat huruf tersebut, maka tidak sempurna pengucapan huruf ba-nya. Ya, contoh misalkan ketika antum boleh tebak nih, kira-kira pengucapan huruf ba-nya itu kurang sifat apa? Bo, bo, bo. dari Kira-kira ke dia yang berubah sifat apa? Ya, dari keempat itu yang mana yang berubah? Bo.
Bo, Dari bo. keempat itu ya. Iya. Kalau Kedengarannya seperti apa itu? Hmm. seperti jadi tebal dia. Ah, betul. Berarti yang dia itu berubah sifat apa itu? Nah, yang jelas itu menjadi isti'la, ya Pak ya. Betul, 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 Pak. Berarti ya itu harusnya kan istifal kalau huruf ba. Hmm. Ya kan ba, ba. Nah, tadi ketika mengucapkannya seperti itu, misalkan ada orang yang mengucapkan seperti itu, ba, terlalu terbuka, bo. Nah, itu akan menjadi berubah gitu, menjadi isti'la. Itu contoh yang itu. Kalau misalkan yang gini, bah, 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 Oh, bah. itu harusnya harusnya jahar dia masuk ke hams. Betul. Oke, betul. Berarti antum udah bisa mengidentifikasi itu ya. Jadi Oh, ya dia keluarnya hamas bukan jahar. Kalau misalkan begini, ba, 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 ba ap- dari apakah keempat sifat itu. apakah itu masuk ke segi suara, Pak? Betul, betul. Dia kan masuknya apa kalau kalau ba? Rokok, syiddah atau bainiyah? Harusnya dia bainiyah. Eh, Yakin? rokhwah, shidah, Ba, 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 shidah. betul, ba. Huruf ba itu ada syiddahnya. Jadi kalau kita mengucapnya ba, 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 itu syiddahnya atau kuatnya itu hilang. Kayak Hmm. gitu. Maka harus solid ya. Ba, ba gitu. Bukan ba. Itu agak kurang untuk syiddahnya. Kayak gitu. Nah itu contoh dari ketika kita menerapkan atau mengucapkan huruf tidak sempurna salah satu keempat sifat itu. Maka harus hati-hati. Kayak gitu. Nah, itu yang udah kita pelajari kemarin mengenai sifatul lazimah yang mesti ada. Nah, kalau sifat yang selanjutnya akan kita bahas adalah sifat aridhah. Sifat yang mana itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang itu muncul, kadang-kadang tidak. Ya, ini berhubungan dengan ketebalan dan ketipisan huruf. Jadi sifat aridhah ini berhubungan salah satunya karena banyak juga sifat aridhah ya macam-macamnya. Nah, salah satunya yang paling utama itu mengenai ketebalan dan ketipisan huruf. Karena ketika kita mengucapkan huruf, contohnya dari huruf hijaiyah itu ada huruf yang dia itu senantiasa tebal, ada huruf yang dia itu senantiasa tipis, dan ada huruf yang dia itu bisa tebal dan bisa tipis gitu. Kalau misalkan kita kategorikan huruf yang dia tebal itu adalah huruf isti'la, ya kan? Hmm. Semua huruf isti'la pasti tebal, pasti. Tapi apakah huruf tebal itu isti'la dalam pengamalannya? Iya, Hmm. atau ngerti nggak? Nyambung nggak? Dalam pengamalannya itu ketebalan itu isti'la. Hmm. Nah, kita akan bahas dulu deh. Kita lihat dulu Paham. di slide-nya ya. Mungkin nanti ini kita lihat dulu ya. Anda lupa ini nih. Kita lihat dulu ini. Silabus kita sudah sampai sini. Jadi kita mulai dari mukaddimah terlebih dahulu. Nah, itu dia. Berarti nanti next materi kita masuk ke huruf yang tafkhim. Nah, tafkhim itu nanti ada isti'la, itbaq, tafkhim, nisbi. Sebenarnya yang akan kita pelajari di sifat aridho ini adalah 90% sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya atau sudah kita singgung begitu. Jadi untuk sifat aridho ini adalah untuk lebih ke struktur aja. Bisa tersusun rapi gitulah. Yang tebal-tebal seperti apa kayak gitu. Bisa kita juga bahas lebih rinci. Karena nanti ketebalan itu nanti ada tingkatannya. Nah, itu akan kita bahas di huruf-huruf tafkhim ya. Nah, target belajar kita adalah mengetahui, memahami, dan membedakan saja untuk kali ini. Karena masih mukaddimah. Oke, ini masih ingat ya. Insya Allah, Pak. Nah, ini udah aneh rubah sedikit. Itbaq. Aduh, bismillah. Is ismat. Oh, itbaq itu infitah. Oke, Is ismat baru idlaq. C isti'la istifal. B jahr hams. D dan sisanya.
Next. Sofir. Eh, oke. Sofir. So sa za 1D. Qalqalah 2C. Inhiraf laro 3B. Takrir 4G. Tafashi 5A. Lin 6F. Istitolah sisanya. Anda nggak ngapalin itu ya, abjad ya? Soalnya Anda nggak berubah ya? Enggak. Bukan. Oh enggak, oke. Ah, Berarti udah ngerti lah. Oke, sip. insyaallah, Pak. Lanjut. Apakah ini tidak diedit, Pak? Coba dulu. Infitah itbaq. Infitah itbaq. Dia 1C pangkal lidah. Oke, benar. Salah dong. Istifal isti'la. Istifal pangkal lidah 2C. Satu, satu, satu C. Tadi antum bilangnya C ya? Iya, D ya? D ya. lidah Lidah langit-langit. Oke. Yang kedua tadi betul C, betul. Yang ketiga? hams jahar. Dah, ini mah gampang semua. Hams jahar. Coba. 3B, Hmm. 4. Yang 3 ini pas segi suara. 4E. Sisanya Iya. Oke. Siap-siap. Yang ini sekarang. Coba antum tebak semuanya deh. Anda nggak mau tampilin dulu. Yang belum pertama. belum prepare ngapalin, Jadi Pak. sifatul huruf Afwan. terbagi menjadi dua. Oh, jangan dihafal dong, dipahami. Sifatul huruf ada menjadi dua. Dua jahar jahram. Sifatul huruf ada dua, itu ada lazimah dan Iya. aridho. Oke. Lazimah ada tiga. Lazimah ada 3. Oh, yang memiliki lawan dan tidak ya. Betul. Satu lagi. Satunya apa? Rasanya lupa. Sifat Oh, sifat tambahan. tambahan. Oke. Oke. Memiliki lawan udah tadi kita bahas. Ya, Ya ditebakin. Coba sekarang yang tidak memiliki lawan. tidak memiliki lawan. Ingat gak tuh? Boleh Bismillah. disebutin. Ada tadi apa? Oke. Satu sofir. Sofir, kolkola, Oke, Sofir. Oke. istitola, Hmm. ada lin, Hmm. kemudian inhirof, Oke. Bagus. ada Ada dua lagi. eh tafasyi udah belum Pak ya? Duh, Belum. Oke. tafasyi. Tafashi. Satu lagi. Yang hawa itu Pak ya? Bukan. Bukan. Tadi udah disebutin. Tinggal yang ini adalah hurufnya huruf ro. Takrir. Oke, cakep. Next. Sifat tambahan. Ingat gak? Oh, sifat tambahan Coba. kemarin naber. Nabah satu. Ada lima dia. Ada empat, ada lima. Empat kalau nggak salah. Coba deh, tebak dulu. 5, 6, 7. Berarti sisanya ada 4 berarti. Naber, Empat, oke. Nabar satu. software, kola-kola, lain huruf takrir, tafasyi, istitolah. Naber. Yang HW masuk tambahan berarti apa ya? Iya, iya, betul. Apa tuh? Zikri al-khofi ya Pak. Apa? Ayo, ayo. Khaf. Yang fa juga tuh Pak. Aduh. Iya, iya. Kalau anak kan Ta'afuf. khof, Ta'afuf. ta'afuf. Oke, ta'afuf. Yang khofi apa ya Pak? Saya lupa. Khofi, kalau ini kan al Khaf. khofi. Kalau itu pakai a terakhirnya. Hafa. Hafa. Ya. Al Al, khofa. Oke, al-khofa. oke. Dua lagi. Berarti ada lima ya. Yang ada di huruf mim sama nun. Oh. Hmm.
Itu antum lagi mau ucapin tadi. Guna. Guna. Oke. Atau lagi? Ini cuma pengklasifikasian. Ingat. Oh, berarti tadi apa ya kemarin ya? Nyerah. Apa ya? Oke. Atau lagi sifat kuat dan sifat lemah. Oh, nggak ada namanya tuh. Yang Tadi udah nggak ada, nggak kepikiran, ada. Pak. Ana namanya Oh, apa ya? itu. Ya, jadi cuma klasifikasiin doang yang kuat sama yang lemah. Itu ya. Oke, itu sudah menguasai itulah dari lazimah ya tadi. Berarti sekarang Arido itu menyangkut mengenai tafkhim dan tarkik ya. Ingat dia menyangkut salah satu yang kita bahas di sini adalah tafkhim dan tarkik. Nah, review materi dulu satu lagi untuk naber ya. Untuk review materi yang sebelumnya. Enggak, Aduh. itu enggak disuruh tebak kok. Oh, Atau enggak suruh tebak kok enggak. belum prepare, Pak. Ya, enggak Ah, apa. udah Jadi lah. yang pertama, itu enggak usah suruh tebak. Tapi tebak ininya, enggak ayatnya. Enggak usah, enggak usah. Oke, wakof pada huruf bertasydid. Huruf selain guna dan qalqalah. Contohnya ro ya, jangan itu bertasydid di akhir. Wa yaqulu sihrum mustamir. Ya, mustamir yang itu. Oke, yang kedua iya bertasydid sebelumnya kasroh atau dhammah bertasydid sebelumnya dhammah. Waw bertasydid sebelumnya dhammah. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau yang waw bertasydid sebelumnya dhammah, annal quwwata lillahi jami'a. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika berpindah dari huruf mad ke huruf yang bertasydid. Jadi huruf mad dulu nih panjang dulu, baru ada huruf yang bertasydid di depannya. Contoh di surat Al-Fatihah ayat yang terakhir. Waladdallin. Oke. Yang keempat, wakof pada hamzah. Jadi huruf hamzahnya ada di akhir. Yang mana sebelumnya itu harus huruf mad dulu atau huruf lin. Contoh, as-sama. Itu ya, hamzahnya di akhir, sebelumnya ada mad panjang. Atau yang lin, as-sawu. Kayak gitu. Jadi hamzah di akhir, sebelumnya huruf mad. Nah yang kelimanya, ini kita coba skip dulu ya, karena ini perlu belajar bahasa Arab ya. Nah, jadi antum nanti ketika dicari untuk yang kuis nanti antum cari ini ya, yang keempat ini saja. Tapi salah satunya gitu. Nanti antum prepare Al-Quran itu untuk dicari ayat. Jadi antum cari potongan ayat. Oke, ini paham yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Jadi antum kalau misalkan cari tahu ya gitu. Yang mana yang di number. Jangan ada di contoh sini ya, yang antum tulis. Oke, wah, siap. Oke, siap. Muqaddimah Aridhah ya. Sifatul Aridhah. Kita mulai. Bismillah. Sifat aridho adalah sifat yang tidak selalu melekat pada suatu huruf tertentu. Jadi tidak selalu melekat dia. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Nah, diantaranya adalah sifat tafkhim dan tarqiq. Antum pernah dengar kan sifat tafkhim dan tarqiq? Pernah. Oke. Arti tafkhim adalah atasmin atau penebalan, penggemukan. Tafkhim itu artinya tebal, gitu ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf, maka akan berbunyinya tebal. Karena kenapa? Karena di situ suaranya menggema, memenuhi mulut. Itulah yang menyebabkan suaranya terdengar tebal. Kayak gitu. Nah, cara pengucapannya contohnya dia adalah dengan mengangkat bagian belakang lidah. Nah, cara ini disebut apa sifatnya? Mengangkat bagian pangkal lidah atau belakang lidah. Sifat apa? Sifat isti'ala. Yang itu pangkal lidah. Ah, betul. Isti'la. Contoh misalkan huruf vo, 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 pangkalnya naik dia. Vo, gitu. Jadi cara menebalkan atau mentafkimkan adalah dengan mengangkat pangkal lidah. Nah, apa bedanya tafkim dengan isti'la? Kalau tafkim adalah suaranya, suara tebalnya. Kalau isti'la adalah cara mengucapkannya. Bagaimana cara mengucapkannya? Dengan diangkat pangkal lidahnya.
Itu bedanya. Jadi bukannya dua-duanya tebal, bukan. Tapi kalau isti'la adalah cara pengucapannya, kalau tafkhim adalah bunyi suaranya. Kayak gitu. Nah, di sini kenapa dia bisa bunyi tebal? Karena suara dari bawah ke atas dia. Karena lidahnya kaku, ini harus diingat bahwa lidahnya kaku dia. Gitu. Lidahnya kaku, nggak rileks ya, dia kaku. Sehingga ini dia akan cenderung tetap posisinya seperti ini, maka suaranya akan mental ke atas, mantul, dan dia akan berkumpul di dalam mulut. Baru suara itu akan keluar. Nah, itu yang menyebabkan suaranya bunyinya o, vo, po, vo, gitu ya. Ko. Nah, itu dia dipantulkan ke atas. Ini udah kita bahas sebelumnya kan ya. Nah, em, kita coba Lex dulu. Oke, itu tarkik ya. Nah, tadi karena huruf tafkhim, contoh tadi isti'lah adalah huruf vo ya, yang kita lihat dulu tadi ya. Nah, huruf vo. Huruf vo kan masuknya di isti'lah, bahkan itbaq ya. Hmm. Huruf vo masuknya isti'lah, bahkan itbaq. Nah, huruf yang dia itu tadi ya, yang Ana coba tadi pengen sampaikan, yang di awal tadi, semua huruf isti'lah pasti tebal, ya kan? Semua huruf isti'lah pasti tebal. Tapi apakah semua tafkhim ya atau tebal itu dia isti'lah? Kalau dalam praktiknya iya. Karena kalau kita misalkan menebalkan pasti kita akan mengangkat pangkal lidah, bukan memonyongkan bibir gitu. Jadi bukan memonyongkan bibir itu bisa menyebabkan tebal, tapi karena pangkal lidah lah yang mengangkat itu yang menyebabkan bunyinya tebal. Nah, huruf yang dia itu istifal itu kan ada yang tebal juga kan? Apa aja? Ada dua huruf dia. Huruf istifal yang dia itu bisa tebal. Hmm, la, ro. Lam sama ro, betul. Lam sama ro. Nah, dikarenakan huruf lam sama ro dia bisa tebal, tapi juga bisa tipis, maka dia masuknya istifal. Kalau isti'ala dia akan senantiasa tebal. Oke, coba kita lanjut dulu dari yang tarkik. Pengertian tarkik artinya adalah at-tanhif, penipisan, pengkurusan. Yaitu kita mengucapkan huruf itu tidak ada gema di dalam mulut kita, sehingga terdengarnya tipis dan lemah pada sifatnya. Kayak gitu. Jadi tarkik itu artinya tipis ya. Itu bisa paham itu ya. Tarkik kalau misalkan karena sebutkan tarkik langsung connect tipis pengkurusan gitu. Jadi kalau misalkan antum bilang ke ibu antum, "Bu, ibu tarkik kan ya?" "Oh, kurusan," gitu. Kalau kalau misalkan paham ya, tajwid gitu. Atau mungkin ke istri antum nanti gitu. Yang penting istrinya paham tajwid, makanya kalau istri itu carinya yang agamanya bagus ya. Jadi bisa Insya sering Allah. ngerti. Insya Allah. Oke, berikutnya. Caranya adalah dengan menahan lidah di dasar mulut. Nah, ini caranya nih. Caranya adalah dengan lidah itu ditahan di dasar mulut. Lalu berikutnya adalah pengucapan itu dengan menarik rahang seperti ketika kita itu kasroh, mengucap kasroh ya. Contoh misalkan huruf zal sama ta. Nah, untuk huruf ini ketika diucapkan lidahnya itu di dasar mulut dan dia itu rileks ya, tidak tegang. Lidahnya rileks. Karena nanti ada huruf yang dia itu tipis tapi ketika diucapkan atau apa namanya caranya itu dia diangkat pangkalnya. Contoh kita lihat di sini adalah huruf kaf. Huruf kaf karena makrotnya dia ada di pangkal lidah, maka otomatis dia akan naik kan. Tapi kenapa dia bunyinya tidak tebal? Enggak ko, ko, karena lidahnya rileks gitu. Sedangkan huruf o tidak. O, coba antum coba-coba boleh. O, Oh. o, ka, o, ka, o, ka, gitu. Huruf k dia akan rileks lidahnya. Sehingga ketika dia naik nih ke makronya tuh bertemu dengan eh, batas antara yang langit-langit lunak dan langit-langit keras, maka dia langsung turun ke bawah dan suara akan merayap melalui atau di atas lidah gitu ya.
Jadi suara akan merayap di atas lidah. Itulah yang menyebabkan huruf kaf dia bunyinya tipis. Ka. Sedangkan kof tidak. Huruf kof dia pangkalnya akan kaku dia. Nggak rileks dia. Maka suaranya akan ke atas dulu deh. Seperti anak panah di sini. Dia akan ke atas dulu, maka dia akan bunyinya menggema. Itulah yang menyebabkan huruf kof dia tebal. Nah ini ya. Sudah Anda jelaskan tadi. Kita coba lanjut. Nah, kondisi huruf hijaiyah berdasarkan tebal dan tipisnya terbagi menjadi tiga nih. Pertama, yakni huruf yang selalu tarqiq. Yang kedua, huruf yang selalu tafkhim. Dan yang ketiga, huruf yang kadang-kadang tafkhim dan kadang-kadang tarqiq. Jadi semua huruf hijaiyah pasti di antara ketiga kondisi ini. Dia itu ada yang selalu tipis, dan ada huruf juga yang dia selalu tebal, dan ada huruf yang dia itu bisa tebal bisa tipis. Nah, kita akan klasifikasikan di bawah ini. Perhatikan diagram berikut. Huruf hijaiyah. Huruf yang selalu tafkhim. Yang pertama ya. Yang kedua, huruf yang selalu tarqiq. Yang ketiga, huruf yang kadang tafkhim dan kadang tarqiq. Sekarang antum jawab nih. Huruf yang selalu tafkhim. Dia itu sifatnya apa nih? Sifatnya. Kalau antum sebutkan ya, sifat ya. Karena kalau antum sebutkan banyak ya. Gitu. Hmm. Sifatnya kan dia akan menggambarkan secara menyeluruh. Kira-kira sifat apa yang dia itu hurufnya selalu tafkhim? Itbaq. Itbaq. Satu lagi? Isti'la. Satu lagi. Ah, betul. Isti'la lebih-lebih itbaq. Betul. Oke, next. Huruf yang selalu tarqiq. Berarti Sifatnya. kebalikannya. Ya, Istifal dan itbaq. istifal. Istifal. Betul. Istifal. Udah istifal saja. Betul, istifal. Next. Huruf yang kadang tebal, kadang tipis. Ini ada tiga nih. Tiga bagian nih. Yang pertama, antum bisa coba lihat. Di antara tiga itu apa nih? Di antara tiga itu apa nih hurufnya? Ini huruf ya? Oh, Huruf. 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 Huruf yang tadi disebutkan juga nggak Pak? Seperti lam dan Boleh. ro. Ya, lam, ro. Oke, itu udah dua tuh. Satu lagi. Apa ya? Oke, kita lihat ya. Hurufnya adalah alif atau huruf mad. Pertanyaannya, kenapa huruf mad dia itu bisa tebal, bisa tipis? Kenapa huruf mad dia itu bisa tafkhim, bisa tarqiq? Kan kalau lam jelas ya, kalau lam itu dia tebal ketika di lafaz jalalah sebelumnya fathah atau dhammah. Kalau huruf ro dia simpelnya adalah yang berhubungan dengan fathah atau dhammah. Sedangkan alif kenapa dia masuk dia tafkhim dan juga bisa tarqiq? Untuk Hmm, punya alasan tersendiri mungkin. apakah tergantung dengan huruf sebelumnya, Pak? Nice, betul banget. Betul banget 100. Langsung ada meme gini. Woi gitu. Biasanya kan antum begitu ya. Nanti ditaruh ting. Oh, oke, betul banget ya. 100. Itu ya. Karena huruf mad itu akan menyesuaikan huruf sebelumnya. Kalau misalkan huruf sebelumnya dia huruf isti'la atau huruf tebal, maka huruf madnya akan ikut tebal. Kalau misalkan huruf madnya sebelumnya huruf istifal atau huruf yang dia tipis, maka otomatis huruf madnya akan tipis juga. Contoh misalkan di lafaz waladhdallin. Bo-nya kan dia tebal. Nah, maka otomatis kan di depannya ada alif, itu huruf mad. Huruf madnya akan berubah menjadi o, bolin. Bukan dia berubah menjadi tipis, boalin. Kayak gitu. Kayak gitu. Begitu juga ketika sebelumnya itu fathah. Sebelumnya itu dia huruf yang tipis atau istifal. Misalkan maliki yaumiddin, ma, bukan mau gitu kan. Nggak berubah jadi tebal gitu. Jadi ngikutin huruf sebelumnya. Betul banget, Masya Allah. Oke. Itu dia materi kita, sangat singkat sekali. Memang segitu saja materinya. Untuk buku timah saja. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut ke kuis?
Hmm, belum, Pak. Mungkin dulu Belum. nyusul. Oke, nanti. Oke, siap. Ini dikarenakan 6 menit lagi kita akan mati Zoom-nya. Kita dulu ya, stop dulu. Ana mau ulang lagi Zoom-nya. Oke, Nanti masuk lagi ya. siap. Tadi di slide apa tadi? Oh, pertanyaan ya. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Kuis kita. Jadi kuis kita ini agak lain ya. Ada tambahan sedikit yang nabar saja. Jadi sama seperti yang kemarin yang ini, untuk yang ini antum tebak-tebak dari sifat-sifatnya sama ya, dari sifat lazimah semuanya. Terus sifat aridonya kan belum ya. Nah, nanti ditambah yang itu, sifat kuat dan sifat lemah. Antum tahu kan ya? Nanti Anda tampilkan sifat kuat dan sifat lemah nanti ditambah lagi dengan number. Jadi antum cari satu saja ayat, potongan ayat yang itu Hmm, memiliki sifat naber. Bebas mau yang di itu di tempat yang pertama tuh atau ciri yang pertama atau hmm. ciri yang kedua, ciri yang ketiga bebas. Yang penting satu ayat ada nabernya ya. Ditambah dengan itu. Oke, bisa dikerjakan dulu ada. Oke, Ini antum coba screenshot dulu aja. sudah. Nanti kita coba next ke oke sudah ya. Anda coba next ke ini dulu. Nah, ini ya. Waktunya berarti sampai jam 9 setengah jam 9:20 deh. Karena ada numbernya ya. Oke. Oke, kita bahas. Jadi antum udah betul semua ya. Cuma jadi untuk huruf kho doang. Ya, karena salah Jadi nulis. masalahnya di kho Oke. ya isti'la ya. Karena udah bunyinya aja udah kedengeran. Oh, bunyinya oh, itu berarti dia isti'la. Tapi dia isfitah gitu. Tidak terlalu tebal dan dia ismat. Oke, kali ini juga ya. Dia berarti banyak 3 2 1. Tanya dia tidak punya sifat kuat, berarti lemah semua tuh. Berarti kemarin ditambah lagi tuh ya. Ha, ha sama sa. Dia tidak punya sifat kuat. Oke. Terus huruf mim 2 2 2 dia semuanya sama dia. Nah, huruf kho karena dia tadi ada isti'ala satu berarti dia sifat kuatnya ada satu. Gitu ya. Dan untuk nabernya, ini nabernya ditampilkan jawaban antum ya. Nah, Siap. itu dia. Bacaannya adalah wa iyyakum. Itu dia. Wa iyyakum. Berarti ngambilnya itu ciri yang kedua ya. Ya bertasydid sebelumnya kasroh. Oke, betul ya. Wa iyyakum. Oke, jadi kalau misalkan antum baca, dinabarkan. Oke, itu ya. Insyaallah, berarti Siap. udah ngerti nih. Untuk next materi, kita akan masuk ke sifat aridoh yang part berikutnya, yaitu huruf-huruf yang selalu tafkhim. Nah, di huruf ini nanti akan ada tingkatan mengenai ketebalan tafkhim. Apa saja nanti akan kita bahas. Oke, itu yang sudah kita bahas pada materi kali ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Oh, tadi Ana udah cek dari untuk video kita yang minggu kemarin. Sudah semua ya, mumtaz, Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Mungkin ini thumbnailnya ini ngeri sekali ya, agak creepy ya. kayak kayak ada boneka caki gitu di samping. Nanti Anda ralat, Pak. Enggak apa nggak, biar biar seru aja. Oke, siap. Nanti kalau misalkan boleh boleh nanti kalau misalkan thumbnailnya untuk menarik boleh itu, biar bisa menarik penonton boleh. Betul, Pak. Siap. Oke, oke kalau nggak ada yang ditanyakan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.